Rasi Bes Damri. Asap hitam membumbung tinggi muncul dari bengkel bus Damri di kawasan Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, 1 unit bus listrik milik pemerintah kota Surabaya serta 4 unit mobil ludes terbakar. Karyawan Pulbus tidak mengetahui penyebab kebakaran karena bengkel libur dan tidak ada aktivitas dalam bengkel. Permulaan api dari mana saya kurang tahu. Saya ada kan di ruang kerja di depan sana. Ya informasinya teman-teman tuh dari kursi-kursi gini apinya itu. Nggak tahu api itu dari bus yang ke kursi atau dari kursi ke bus. Itu kurang paham. Petugas damkar menduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Kurang lebihnya jam 10:30, jadi kita dapat info dari Comment Center kalau ada kebakaran di Sidosermo dengan titik lokasinya yaitu di PU Damri. Bu, dugaan awal apa ini? Untuk sementara itu mungkin listrik ya, kayaknya listrik karena titik awalnya tadi dekatnya tempatnya listrik, jadi dari awal dari pegawainya yang melakukan pemadaman awal itu di lokasi itu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Aing News melaporkan. Repot kebakaran. Inilah kepanikan pengunjung dan karyawan saat kebakaran di Mall Revotown di Jalan Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api agar tidak meluas ke lantai lain. Tebalnya asap membuat petugas sempat kesulitan mencari titik api. Pihak mal telah mengevakuasi seluruh pengunjung dan karyawan untuk keluar mal. Menurut keterangan dari salah seorang karyawan mal, kebakaran terjadi saat mal ramai pengunjung. Ternyata itu asap, terus langsung pada lari keluar. Itu asap doang apa ada apinya juga? Baru asap doang, cuman di sekitar situ. Cuman kayaknya kalau di dalam memang udah gelap banget. Oke. Itu tadi mall lagi ramai pengunjung, Pak? Ramai di dalam, di tenan kita juga lagi ramai banget. Makanya langsung lari buat nyelamatin customer. Terus tiba-tiba udah merepet. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api berawal dari salah satu restoran di lantai dasar. Kebakaran ini ya memang diketahuinya sekitar 17.30 baru diketahui yang api itu berasal dari salah satu tempat kuliner. Namun ini masih dalam proses pemadaman yang sekarang saat ini 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi masih dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun 10 pengunjung maupun karyawan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi lantaran mengalami sesak nafas usai menghirup asap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aing News melaporkan. Polisi menggeledah ulang kamar indekos musisi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ulang ini guna mencari bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Polisi menggeledah ulang kamar indekos penyanyi Virgon di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ulang untuk mencari barang bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, Virgon dan teman wanitanya ikut dihadirkan. Namun tidak ada barang bukti baru yang ditemukan. Polisi kini telah mengantongi identitas pemasok narkoba kepada Virgon. Perkembangan kasusnya sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kami mohon agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini.
Sebelumnya musisi Virgon diringkus polisi di kamar indekosnya pada Kamis dini hari. Mantan suami Inara Rusli ini diringkus bersama teman wanitanya berinisial PA. Saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat isap. Kemudian dari hasil tes urin, Virgon dan PA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sementara itu, keluarga Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Keluarga Virgon mengajukan keringanan terhadap Virgon dengan mengikuti rehabilitasi kepada polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Media sosial juga dihebohkan dengan kelakuan pengunjung Taman Safari Indonesia yang memberi makan kuda Nil dengan sampah plastik. Pihak Taman Safari berencana melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Beginilah aksi pengunjung Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang menuai protes dari berbagai pihak di media sosial. Dalam video terlihat tangan pengunjung dari dalam mobil silver memberi makan satwa kuda Nil dengan sampah plastik setelah sebelumnya memberi makan sayuran wortel. Akibat viralnya video tersebut, pihak Taman Safari Indonesia melakukan investigasi dan berniat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan ada juga pengunjung yang baik hati yang merekam juga. Bahkan juga kita sudah mengantongkan nomornya. Kami juga sudah lapor kepada kepolisian dan polisi sedang mencarinya. Nomor polisi kendaraan. Nomor kendaraannya. Jadi sudah tahu juga. Tapi memang alamiah itu si Ipo ini juga sudah tahu bahwa ini tidak bakaran, dia dimuntahkan. Oh, dimuntahkan lagi, Pak? Jadi kita ada gambarnya, Pak? Nah, ini gambar ada. Iya. Nah, jadi tidak jadi dimakan ya, Pak ya? Tidak dimakan, tetapi ya ini nggak boleh. Pihak Taman Safari mengaku kejadian ini bukan kali pertama setelah sebelumnya hewan yang sama diberi makan botol plastik serta minuman keras. Pihak Taman Safari berterima kasih kepada warga yang telah mengunggah video tersebut dan kepada pelaku yang telah melemparkan sampah pada mulut kuda Nil. Pihak Safari tetap akan memproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali terbakar. Kebakaran melanda area Gunung Batok dan api terus muncul meski sudah dipadamkan. Api melanda Gunung Batok di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kencangnya angin membuat kobaran api semakin besar dan meluas. Api pertama kali muncul pada pukul 3:30 pagi saat masyarakat suku Tengger sedang melangsungkan upacara Yatnya Kasada. Namun kebakaran tidak mengganggu ritual upacara. Hingga Sabtu siang petugas masih berupaya memadamkan api. Sangat disayangkan. Akhirnya kelihatan gersang sekali. Harapannya sampean, Bu? Harapannya yaitu tadi supaya masyarakat lebih sadar bagaimana kita bisa memelihara lingkungan ini supaya tetap hijau dan lestari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun akibat kebakaran kawasan ini ditutup sementara untuk wisatawan. Adapun lokasi Gunung Batok berdekatan dengan Gunung Bromo yang terus mengalami kebakaran hingga pekan ketiga bulan Juni. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.